A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan kisah yang sebelumnya, yang berjudul Sulastri, gadis yang dibakar hidup-hidup. Cerita ini ditulis oleh Yusyusni. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Kamu yakin tertinggal di sana? Tanya Handoko meyakinkan. Iya. Ya ampun. Kenapa baru ingat akan cangkul itu sekarang? Setelah melihat kakek tua di pemakaman membawa cangkul yang sangat mirip dengan punya bapakku, ucap Yuda memijit-mijit pelipisnya. Jadi sekarang apa, hah? Kamu ingin kita ke sana mencari cangkul itu? Padahal kita sudah pernah masuk ke gudang itu lagi. Kenapa tidak teringat untuk mencari cangkul itu? Hardik Andre dengan dada kembang kempis. Namanya orang lupa gimana sih, Andre? Protes Yuda yang tak terima sejak tadi. Dirinya selalu dihakimi atas sikapnya yang ceroboh. Habislah kita. Tidak mungkin kita ke sana, Sautian. Semua mata memandangnya, minta penjelasan. Tian berdiri tegak sambil merogoh saku celana mengambil ponsel. Ada apa? Handoko heran. Bentar, aku mau terima telepon dulu, ucap Tian menjauh. Memangnya kenapa kalau kita ke sana? Tanya Yuda yang masih belum paham. Kamu ini bego atau apa? Di sana itu terpasang garis polisi. Di sekitar lokasi ditemukannya Baskoro, kan dekat dengan gudang. Jalan itu masih diawasi oleh polisi untuk menyelidiki kasus kematian Baskoro, jawab Handoko. Lama mereka terdiam, larut dalam pikiran masing-masing. Yuda memikirkan cangkulnya, Handoko memikirkan kematian Baskoro yang menurutnya sangat tidak masuk di akal. Sementara Andre hanya ingin secepatnya pergi dari teman-temannya itu untuk urusan yang lain. Saat mereka hening, Husna lewat di depan mereka. Ketiga orang tersebut tersentak dan jadi salah tingkah. Yuda yang dulu sering bersiul menggoda Husna, sekarang hanya melempar senyum singkat pada gadis incarannya. Aku turut berduka cita atas meninggalnya sahabat kalian, ucap Husna sedikit menunduk. Yuda mengangguk. Handoko dan Andre memalingkan wajah. Husna tersenyum simpul dan melewati mereka. Yuda menghela napas kasar sambil mengelus dada. Aku agak takut kalau berpas-pasan dengan Husna saat ini, ucap Yuda tiba-tiba. Entahlah, aku mau pulang duluan, ujar Andre yang bergerak meninggalkan temannya. Ia hanya mengangkat tangan menuju motor yang terparkir di tepi jalan. Ini aneh banget, celetuk Handoko. Aneh gimana? Yuda mengerutkan dahi, menatap dalam pada Handoko. Harusnya, jika cangkulmu memang tertinggal di sana, sudah tentu polisi waktu itu menemukan barang bukti berupa cangkulmu itu. Tapi lihatlah, sampai sekarang kita baik-baik aja. Aku yakin ada seseorang yang ingin melenyapkan bukti dan menutupi perbuatan kita. Tapi apa ada hubungannya dengan kematian Baskoro juga? Duga Handoko. Iya benar, aku juga menduga seperti itu. Tapi siapa orangnya? Kenapa aku baru ingat cangkul itu sekarang? Ucap Yuda yang ikut berpikir keras. Di saat mereka menguras pikiran, Tian datang dengan raut wajah panik.
Pria itu tertunduk di tengah-tengah Handoko dan Yuda. "Kita ada dalam masalah besar," ucap Tian. "Masalah apa?" Yuda dan Handoko kompak menyahut. "Salah seorang kenalanku dari kepolisian mengatakan kita bakal dimintai keterangan atas kasus kematian Baskoro. Kita akan dijadikan saksi," jawab Tian, yang ternyata baru menerima telepon dari kenalannya dari kepolisian. "Lalu, kamu takut?" "Hei, bukan kita pelakunya," ujar Handoko. "Mereka pasti bertanya apa alasan kita sampai ke gudang itu malam-malam bersama Baskoro. Tidak mungkin kita jawab. Kita ke sana ingin memastikan bahwa kejahatan kita terhadap gadis itu tidak meninggalkan bukti sedikit pun. Atau ingin uji nyali. Mereka pasti curiga. Mulai deh, pertanyaan-pertanyaan yang akan menjebak mereka lontarkan. Jika tidak hati-hati, kita bisa jadi tersangka atas kasus hilangnya gadis yang kita perkosa juga," ucap Tian penuh penekanan. Handoko meremas mulutnya dengan kegusaran mendalam. Yuda semakin ketakutan. Jantungnya sedari tadi terus memacu lebih cepat. Mereka bertiga tak sadar jika sikap mereka diperhatikan oleh Husna yang diam-diam mengintip di balik pintu. Suara mereka yang hanya terdengar samar-samar, tetapi kata perkosa dan gadis terdengar cukup mengusik pendengaran Husna saat itu. Singkat cerita, benar saja, Handoko dan ketiga temannya diminta untuk datang ke kantor polisi guna dimintai keterangan sebagai saksi atas kasus kematian Baskoro. Mereka baru bernapas lega setelah berjam-jam di dalam sana dengan dicecar begitu banyak pertanyaan. Sebisa mungkin mereka tetap tenang agar polisi tidak curiga bahwa mereka bersama Baskoro malam itu ke gudang ada keterkaitannya dengan kehilangan Lastri juga. Tian adalah orang yang memberi temannya itu wanti-wanti dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan polisi tadi di dalam. Semalam mereka terus berembuk gimana caranya agar polisi tidak sampai mencurigai mereka. Sekarang Handoko bisa pulang ke rumah dengan tenang. Tidak, omelan Kasim sang ayah membuat pria yang sebentar lagi akan melepas lajangnya itu menjadi tidak betah. Otaknya sudah sangat diperas seharian. Dia ingin mengajak teman-temannya untuk melepas lelah di sebuah bar nanti malam tanpa memperdulikan Kasim. Ia lantas segera pergi kembali meninggalkan rumah. Kasim melihat anaknya hanya bisa geleng-geleng kepala. Handoko tak bisa membuat Kasim tenang dan tidak memikirkan dia seharian saja. Sebenarnya, sudah amat lelah baginya menasehati si anak agar tidak salah jalan. Tetapi makin dinasehati, membuat Handoko semakin menjadi. Singkat cerita, cewek-cewek seksi meliuk-liukkan tubuh menyambut kedatangan Handoko yang memang sudah jadi pelanggan tetap di bar tersebut. Melihat beberapa orang gadis yang terus menempel mengikuti Handoko, Andre tak tertarik satupun pada mereka. Dia malah mengalihkan pandangannya pada seorang gadis cantik berambut ikal bergelombang sebahu. Gadis itu duduk di kursi paling pojok sambil memegang segelas bir. Bibirnya merah merona. Dengan pakaian mini itu, tersenyum menampakkan barisan giginya yang putih sempurna ke arah Andre. Handoko menari bersama gadis-gadis tadi, menjauh dari temannya. Sementara Tian dan Yuda berjalan ke arah meja bar sambil memesan 2 gelas vodka pada bartender. Andre yang terpancing dengan kecantikan gadis yang duduk sendirian itu tak mau membuang kesempatan untuk kenalan. "Hai, sendirian aja nih. Boleh aku duduk?" sapa Andre.
Tentu saja, silakan, ujar gadis yang belum diketahui namanya itu. Aku Andre, kamu? Gadis tersebut meletakkan gelas birnya dan menyalami Andre. Jihan, jawab gadis itu. Sangat cantik, puji Andre. Jihan kembali mengambil gelas dan mengangkat kakinya hingga tampak paha mulusnya yang membuat mata Andre melotot bergairah. Gadis itu memainkan gelas berisi bir di tangannya sambil menikmati alunan musik yang agak keras. Badannya digoyang-goyangkan sangat menikmati. Kamu sudah lama di sini? Tanya Andre mencoba mengalihkan perhatiannya. Belum, mau menari denganku? Ajak gadis itu sambil mengulurkan tangan. Tanpa membuang-buang waktu, dengan sangat hati-hati, Andre menerima ajakan gadis tersebut. Sebelum bangkit dari duduknya, Andre menyempatkan diri meneguk segelas bir. Mereka menari di depan DJ yang makin bersemangat memainkan musik. Jihan sangat pandai menari sampai membuat Andre makin bersemangat. Bahkan tak segan, Andre memegang pinggul Jihan dan mengusap-usap lengan gadis yang baru ia kenal itu. Jihan membisikkan sesuatu ke telinga Andre, hingga seketika mata lelaki itu berbinar. Tanpa memperdulikan ketiga temannya, Andre pergi bersama Jihan menaiki sebuah mobil sedan berwarna merah milik gadis itu. Sepanjang jalan, tatapan Andre tak terlepas dari belahan rok pendek yang dikenakan Jihan. Karena tahu Andre memperhatikannya penuh nafsu, gadis itu malah menuntun tangan Andre untuk memegang paha mulusnya. Semakin membara pula nafsu Andre. Akhirnya, perjalanan mereka sampai di sebuah rumah yang sangat besar. Rumah berwarna putih dengan pilar-pilar berelief bergaya Eropa membuat Andre terkesima. Ia langsung turun dari mobil dengan mulut menganga. Tak pernah sebelumnya dia melihat rumah sebesar dan semegah itu. Bahkan di depannya ada sebuah patung wanita dengan memegang kendi yang mengucurkan air mancur yang jatuh ke kolam di sekitarnya. Ponsel di saku yang terus berdering tak ia hiraukan. Fokusnya hanya pada gadis di sebelah yang sudah bergelayut manja di lengannya. Apa di dalam ada orang tuamu? Tanya Andre. Tidak ada. Mereka sedang keluar negeri. Hanya ada kita berdua yang akan bersenang-senang, jawab Jihan dengan nada lembut. Asik. Itulah yang ada di pikiran Andre yang mulai tak sabar ingin menghabiskan waktu bersenang-senang dengan kenalannya itu. Ayo kita masuk, ajak Jihan. Andre membalas dengan anggukan. Mereka melangkah masuk ke dalam yang disuguhkan pemandangan sangat luar biasa. Rumah itu bak sebuah istana. Furnitur di dalam bergaya klasik yang dominan berwarna kuning emas dan juga putih. Ayo, ajak Jihan yang mulai melihat Andre, mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Andre manut sambil menapaki anak tangga untuk sampai ke lantai atas. Keduanya berhenti di depan sebuah pintu kamar. Jihan memutar gagang pintu, melangkah masuk sambil menarik Andre ke dalam. Pintu pun tak lupa dikunci oleh Jihan yang tersenyum menggigit bibir bawahnya. Andre yang mulai meninggi didorong ke atas ranjang. Jihan pun mematikan lampu di kamar hingga seluruh ruang kamar gelap. Tapi Andre masih bisa melihat tubuh seksi Jihan. Melenggok mendekatinya sambil menanggalkan pakaian satu persatu, hingga tampak tubuh polos Jihan yang membuat Andre tak sabaran ingin menerkam gadis itu, melampiaskan nafsunya yang sudah membara. Jihan menunjuk jarinya ke dada Andre yang masih memakai jaket. Perlahan Jihan menindih Andre
hingga kedua netra mereka saling terjalin. "Ternyata kamu tidak sabaran ya sayang," bisik Andre. "Tentu saja, kamu yang memulai menggodaku duluan." Gadis itu menyengir. Andre langsung melumat bibir Jihan dengan napas dan nafsu yang memburu. Setelah dirasa cukup, Jihan turun ke bawah. Ia memaksa membuka kancing celana jeans milik Andre. Sebelum melakukan aksinya, Jihan menatap Andre yang tengah meremelek. "Ini tidak sesakit apa yang kamu lakukan kepadaku dulu," ucap Jihan yang mulai menunduk. Mendengar ucapan Jihan, Andre langsung sedikit bangkit. Ia melihat ke bawah. "Ah!" Andre meraung kesakitan. Jihan mengangkat wajahnya. Iya, wajah cantik yang didempul bedak tebal tadi berubah jadi penuh luka bakar. Mulutnya berlumuran darah setelah berhasil melepas secuil daging nista milik Andre. "Kau suka sayang?" tanya gadis itu dengan suara parau. Andre berguling-guling dengan cacaran darah, menahan kesakitan yang amat sangat. "Tolong!" teriak Andre. Gadis itu merubah wujudnya menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Dia mengikik dengan mulut koyak mencapai telinga. Andre semakin ketakutan saat sosok itu melayang mendekat padanya. "Kesakitan harus dibayar siksaan. Nyawamu juga harus dibayar nyawa." Suara itu melengking kuat. "Tolong!" teriak Andre, mengesot di ranjang hingga terjatuh ke lantai. Puk! Ah! Andre menutupi kemaluannya yang terputus oleh gigitan arwah Lastri yang menyamar menjadi wanita cantik dengan kedua tangan. "Mau aku akhiri penderitaanmu atau ingin menikmati rasa sakit ini?" Andre sudah tidak menghiraukannya. Yang terpikir di dalam benaknya adalah bisa lolos dari arwah yang ingin membalaskan dendam itu. "Pergilah jika kau bisa." Suara itu lagi-lagi bergema. Andre merangkak, mencoba mendekati pintu kamar, bermaksud keluar. Sosok itu hanya membiarkan saja, sampai Andre setengah berdiri, dengan tangan siap memutar kunci. Andre berhasil membuka pintu. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba melangkah keluar. Tangan satunya yang tidak memegang ke bawah mencoba memegang kusen untuk bisa berdiri dengan tegak. "Jangan buru-buru. Mari kita sudahi permainan kita yang tertunda," ujar sosok tersebut yang mengayunkan kakinya di atas lemari. Rambut panjang dan gimbal mencuntai ke bawah, semakin membuat bulu kuduk merinding siapapun yang berada di sana. Akhirnya, Andre berhasil tegak. Kakinya mulai melangkah keluar, meski meringis kesakitan. Keringat dingin yang terus mengucur deras tak membuatnya mundur ingin segera meloloskan diri. Baru selangkah kakinya berhasil keluar, sementara tangannya masih berpegang di kusen. Dan pintu itu menutup sendiri dengan cepat, lalu terbuka lagi dan menutup lagi, hingga tangan Andre terjepit. Ah! Lagi-lagi tubuh Andre bergetar, menahan sakitnya. Belum hilang rasa sakit akibat terputusnya sebagian kemaluannya. Sekarang malah sakit itu bertambah parah. Ah! Sosok itu semakin kesenangan melihat Andre kesakitan. Sosok itu semakin kesenangan melihat Andre kesakitan. Bahkan tangan Andre hampir putus, tanpa hanya tulangnya saja, karena daging pembalut tulang itu sudah hancur
terkena gesekan kuat dari hantaman pintu. Pintu akhirnya terbuka sempurna, memberikan kesempatan Andre untuk kabur. Tanpa pikir panjang, pemuda itu berlari mengangkang, dan satu tangan yang tak punya kekuatan itu lagi yang mengayun begitu saja. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan kelanjutan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.